Sikijang, sarana informasi, konsisten, inspirasi, dan jejaring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Welcome to podcast Sikijang, sarana informasi, konsisten, inspirasi, dan jejaring. Bersama saya Neng Ayu Konita pada Kementerian Agama Kota Bogor. Baik, para wargi Kementerian Kota Bogor, hari ini podcast episode kali ini terasa sangat istimewa karena kita akan ngobrol santai tapi penuh makna seputar salah satu rukun Islam yang begitu sangat dirindukan, yaitu tentang ibadah haji. Dan terlebih lagi, lebih spesial lagi, sudah bersama dengan saya di sini Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Bogor, Bapak Haji Indra Karmawan SAG MMPD, dan juga didampingi oleh Bapak Dr. Zulkarnain Dharma. Baik, yang insya Allah akan berbagi secara langsung seputar tentang informasi, kebijakan, dan juga pesan-pesan yang akan yang sangat penting gitu bagi para calon jemaah haji, khususnya bagi masyarakat Kota Bogor. Baik, kita mulai saja obrolan pada hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kumaha damang? Alhamdulillah, hari ini sehat. Pangestu, alhamdulillah. Tetap semangat ya Pak ya. Siap. Semangat. Haji begini. Haji begini ya. Terbang. Oh terbang, iya, save life pokoknya. Save life. Oke, baik. Bapak, mohon izin sebelum dimulai, kami ya di sini atas nama pribadi dan juga segenap keluarga dan juga para wargi Kota Bogor mengucapkan selamat dan sukses sebelumnya atas amanah yang kemudian sudah diemban oleh Bapak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kelancaran, kelapangan hati, dan juga keberkahan dalam Bapak mengemban amanah yang mulia ini. Insya Allah Bapak kedepannya kan akan melayani jemaah haji, tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Khususnya yang akan melayani jemaah haji di masyarakat Kota Bogor. Baik, Bapak Ibu yang hadir dan para pendengar, para wargi Kota Bogor, beberapa waktu terakhir ini publik memang cukup ramai membahas hadirnya Kementerian Haji dan Umroh, gitu ya. Sebenarnya apa sih dasar dari pembentukan Kementerian Haji dan Umroh ini dan mengapa perlu dipisahkan dari Kementerian Agama seperti itu? Baik, saya jawab langsung ini. Mangga Bapak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya hari ini. Kami dari Kementerian Haji dan Umroh Kota Bogor bisa bersilaturahim dengan kakak kandung saya, Kementerian Kota Bogor. Saya merasa bangga diundang di podcast yang dimiliki oleh Kementerian Agama Kota Bogor. Sekaligus ini saya jadikan ajang untuk menjelaskan bagaimana haji pada tahun ini sejak terpisahnya pelaksanaan haji yang tadinya dilaksanakan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal PHU, sekarang ini sudah 100% dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Jadi dasar pendirian Kementerian Haji dan Umroh adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang sudah disahkan pada tanggal 26 Agustus tahun 2025. Tidak ada niat lain ataupun masalah dalam pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, hanya dalam niat pemerintah mendirikan atau berarti menambah kementerian ini supaya pelaksanaan haji itu meningkat dari segi kualitasnya gitu ya, pelayanan, juga menjamin keamanan seluruh jamaah haji Indonesia dalam pelaksanaan haji yang akan datang. Bukan berarti dulu ketika haji dilaksanakan oleh Kemenag itu tidak aman atau tidak berkualitas, tentu sangat berkualitas. Cuma pemerintah ingin memfokuskan diri kementerian ini fokus dalam melaksanakan pelayanan dan pelaksanaan dalam ibadah haji. Jadi kalau selama ini Kementerian Agama banyak bidang yang diemban oleh Kementerian Agama, haji ini kan fokus karena haji ini ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam, bukan yang berada di negara kita,
artinya Iya. pelaksanaannya harus Iya, ke harus kerajaan ya. Arab Saudi. Makanya didirikan Kementerian Haji dan Umroh supaya dalam pelaksanaannya, mulai dari prosesnya segala macamnya itu menjadi lebih baik. Tujuannya seperti itu. Ya, baik, berarti memang ini adalah bentuk perhatian khusus dari Betul. negara dan pemerintah ya Betul. untuk masyarakat seluruh Indonesia dalam hal ibadah haji. Selanjutnya Bapak, dengan adanya pemisahan ini gitu ya, apalagi ini kan tergolong masih baru sekali. Bapak juga dilantik baru November tahun 2020. November Ya. tahun 2008. Iya, kemarin kan ya, baru 3 bulan yang lalu gitu. Kurang lebih seperti itu. Pasti ada harapan dan semangat baru gitu ya. Apa harapan dan tujuan besar pemerintah dalam meningkatkan pelayanan haji dan umroh di masa yang akan datang? Oke, baik. Ada Pak Menteri ini selalu memberikan kepada kita itu semacam spirit buat kita semua dalam melaksanakan haji tahun ini. Selalu dalam pembinaan beliau itu menyebut masalah integritas, bahwa kami yang diberikan amanah di Kementerian Haji dan Umroh ini untuk selalu menjaga integritas. Kenapa? Karena ada 3 sukses haji pada tahun ini yang digulirkan oleh Kementerian Haji, yaitu sukses ritual, sukses ekonomi, dan sukses peradaban. Ini yang selalu diungkap oleh Pak Menteri, Pak Wamen ketika beliau memberikan pembinaan kepada kita. Nah, ini dengan tujuan ini supaya haji itu dari tahun ke tahun terus meningkat kualitasnya, dan juga menjamin seluruh jamaah haji dalam melaksanakan ritual peribadatan sesuai dengan syariah akidah Islam, baik itu secara ritual-ritualnya, rukun-rukunnya, wajib hajinya, sunah-sunahnya, supaya jamaah haji ini dapat melaksanakan semua dengan nyaman gitu ya. Nah, inilah makanya tujuan besar pemerintah ini, kenapa Kementerian Haji ini hadir, supaya menjamin itu semua. Jadi bagaimana jamaah haji dapat melaksanakan ritual peribadatan itu dengan tuntas sesuai dengan syariat Islam. Aman dan nyaman, selamat Aman dan semuanya nyaman ya, Pak. dari mulai berangkat di sana pelaksanaannya sampai dengan nanti pulang ke Indonesia. Izin barangkali menambahkan ya, Boleh, Bang. di Pak Kepala. Jadi haji itu extraordinary event. Jadi kegiatan yang dahsyat, satu tempat dengan sekian juta orang dalam satu waktu yang sama. Tempat Ya, yang sama juga. tempat yang sama. Iya. Satu waktu, tempat yang sama. Jadi yang tadi disampaikan oleh Tri sukses dan disampaikan oleh Pak Menteri berulang-ulang, itu harapannya adalah pemerintah hadir ya untuk bisa melakukan perlindungan, ya peningkatan kualitas baik layanan maupun yang lainnya. Kita ingin sampaikan Tri suksesnya diantaranya adalah suksesi dalam ritualnya, dalam pelaksanaan tahapan-tahapannya. Ya berbekal pengalaman tahun kemarin saya sebagai petugas haji begitu. Ya luar biasa memang. Ya dengan multi kultural, multi syarikahnya dan multidimensi seperti itu. Nah ini menjadi keniscayaan sebagai kita sebagai yang diamanahi nanti ke depan itu untuk kemudian bisa hadir menjembatani yang membawa misi itu. Dan tentunya harapannya adalah kualitas layanan ibadah haji tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Sebenarnya Rasul menyampaikan bahwa sabda siapa ya orang yang hadir lebih baik adalah orang-orang yang beruntung. Kan begitu. Kita berharap itu mudah-mudahan melalui Kementerian Haji dan Umroh Kota Bogor ini ya jadi pilot project di Kota Bogor ya, dan tentunya juga sebagai satu sarana ibadah kita yang kemudian mudah-mudahan bisa menjadi salah satu eskalasi untuk peningkatan kualitas layanan di bidang ibadah haji. Ya. Baik. Apalagi tahun ini tema yang diusungkan haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan gitu. Tambah lagi Pak Haji, perempuan ya, perempuannya. Karena memang secara data ya persentasenya lebih dari 55% di Indonesia itu ternyata jamaah hajinya adalah perempuan. 25% lansia dan disabilitas seperti itu. Jadi memang Kemen Haji ini secara khusus disiapkan untuk pemerintah untuk fokus dalam hal pelayanan yang lebih berkualitas lagi seperti itu ya. Oke, baik, selanjutnya apakah sudah ada secara nasional gitu ya berapa jumlah jamaah haji Kota Bogor khususnya Pak Haji
musim ini? Oke, secara awal jumlah kuota kita itu 689, terdiri dari 640 jamaah reguler dan 49 jamaah lansia. Tapi dalam perjalanannya ada 305 calon jamaah haji yang masuk cadangan, dan terakhir itu yang melunasi ada 778 jamaah haji. Jadi untuk tahun ini dari kuota awal 689, karena dari daerah lain itu juga banyak yang tidak terserap. Alhamdulillah untuk Kota Bogor tahun ini dari kuota awal 689 bertambah jadi 778. 778 sudah melunasi Sudah semua. haji. Sudah siap berangkat secara Insya Allah. Insya Allah. Sudah berangkat. Amin. Kemudian untuk pengaturan kuota hajinya bagaimana Pak Haji? Kalau secara nasional sekarang itu kuota memang dibagi bukan lagi berdasarkan kabupaten kota, Daerah ya. tapi berdasarkan kota provinsi, Ya. dan tidak lagi berpedoman pada jumlah penduduk muslim, tapi berpedoman pada jumlah pendaftar di dalam satu provinsi. Makanya sekarang itu banyak perubahan-perubahan dalam penghitungan kuota, karena ada perubahan itu tadi, ada perubahan kebijakan yang tadinya jamaah haji itu kuotanya berdasarkan 1% penduduk muslim di satu kabupaten kota. Saat ini didasarkan pada jumlah pendaftar berdasarkan nomor urut posisi di satu provinsi. Makanya di kabupaten kota se-Jawa Barat ini berbeda-beda, dan itu ada yang berdampak bertambah secara signifikan dan ada yang berkurang juga secara signifikan gitu. Kota Bogor biasanya setiap tahun itu flat di angka 980. Sekarang berdasarkan jumlah pendaftar nomor urut porsinya itu 689. Ada beberapa daerah memang yang secara angka melonjak, seperti Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Indramayu, Kota Tasik. Tadinya mereka di angka 1000-an. Kayak Kota Bekasi lah, biasanya 2.600. Tapi tahun sekarang 5.000 lebih. Karena memang jumlah pendaftarnya banyak. Iya. Itu jumlah pendaftarnya banyak. Jadi secara keadilan memang harusnya seperti itu. Iya, lebih pemerataan Yang lebih gitu ya, dulu Pak. daftar ya mereka Berapa? lebih dari awal. Ada imbasnya dengan kebijakan seperti ini. Jadi sekarang itu lama tahun antri se-Indonesia, dimanapun kita mendaftar, Ya. itu jadi sama. Oh, jadi tidak ada perbedaan Nggak lagi ada. masa tunggu. Nggak ada. Gitu. Dulu 2025 Kota Bogor itu hanya 23 tahun. Iya, 23 tahun. Kota Depok tetangga kita 30 tahun. Oh iya, iya. Sekarang itu iya. sama semua. Semua sama berarti di 26 tahun. 26 tahun. 26 Ya, kan 26 tahun masa tunggunya ya tadi ya. Jadi mau daftar mau di NTT, mau di Aceh, mau di Papua, sekarang tidak ada lagi perbedaan. Ya, luar biasa ya. Dulu makanya sempat jamaah melihat, ya kan, ini peluang kuota yang bertambah atau peluang kuota yang lebih banyak itu di mana? Sehingga ketika dia mencoba mencari itu, ada beberapa yang pindah Iya. atau gitu. Domisili. Domisili. Di mana Dulu ya, sempat kan? ada Supaya yang lebih gitu. cepat aja gitu. Lebih cepat antriannya. Tapi sekarang kan dengan diberlakukannya pemerataan, ya insya Allah mudah-mudahan ada hikmah semuanya. Insya Allah ada Begitu, hikmahnya. ya. Betul. Ini juga demi kemaslahatan. Demi kemaslahatan. Ya. Walaupun setiap kebijakan pasti ada risikonya, kan begitu. Iya, siap. Oke, selanjutnya Pak Haji, ini untuk calon jamaah nih banyak sekali pertanyaan di masyarakat gitu ya. Tahapan-tahapan yang akan dilalui dari mulai jamaah mendaftar sampai dengan nantinya beliau itu jamaah itu diberangkatkan, itu apa saja Pak? Oke. Sebetulnya sangat mudah daftar haji itu, Iya. karena cuma membawa uang 25 juta, Mhm. datang ke bank, hanya bawa KTP, KK, salah satu buku nikah atau akte kelahiran sudah setorkan, dapat bukti penyetoran BP-nya, sudah selesai. Datang ke Kementerian Haji untuk Iya. diterbitkan SPPH. SPPH. Nah, jadi sangat mudah daftar haji itu, tidak sulit lah. Nah, kami di Kementerian Haji dan Umroh yang sekarang berkantor di Sembur sudah meminta bank penerima setoran, di antaranya Bank BSI, Bank Muamalat, dan Bank BJBS, untuk mereka membuka layanan di kantor kami, supaya nanti jamaah haji yang akan mendaftar itu tidak lagi ke bank, terus ke
ke kantor kami yang memang tidak dilalui oleh angkutan umum. Iya. Nah, jadi satu layanan di dalam satu gedung. Oke, layanan Setor, satu pintu gitu ya. setor di situ, selesai langsung kami terberikan SPPH di kantor. Jadi nggak usah perlu repot-repot lagi bagi jamaah haji Kota Bogor yang mau mendaftar. Insya Allah di tanggal 1 Februari sudah ada layanan bank yang membuka layanan untuk pendaftaran haji. Langsung di tempat. Langsung di TPS tempat. Ya, jadi nggak usah. Misalkan ya jamaah haji Kota Bogor yang ada di wilayah Bogor Selatan. Mereka setor dulu ke bank yang ada di Bogor Selatan, baru ke kantor kami. Itu kan butuh waktu. Nah, lebih baik datang saja ke kantor kami di Sempur, setor di situ, mendapatkan bukti setoran awal di situ, tertera nomor porsinya, itu kan langsung setap di Kementerian Haji dan Umroh dan langsung diterbitkan SPPH-nya. Iya betul, hanya pindah meja. Hanya pindah meja, karena Langsung bisa di dalam satu gedung. Oke. Dan itu insya Allah nggak lebih dari 10 menit. Mantap, mantap Jadi Haji. namanya one stop service. Ya. Nah, one stop Ya, service. jadi beberapa waktu kita diskusi, ya kan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas layanan tahun ini kita coba lakukan itu. Mudah-mudahan diaminkan oleh semua pihak dan yang kedua tadi animo pendaftar lebih besar dan lebih tinggi begitu. Karena Untuk pendaftar itu mudah, gitu ya. Ya, mudah, Pendaftar itu simpel. sangat mudah, simpel. Yang sulit banget. itu berapa? 25 juta 500 ya. Yang sulit itu berangkatnya. Nah, iya. Niat dulu duitnya ada aman begitu kira-kira. Gitu ya. Iya. Jadi setelah mendaftar memang harus jamaah haji itu harus betul-betul ingat bahwa mereka sudah mendapatkan haji, sudah punya nomor porsi. Kalau mau ngecek itu bisa di aplikasi Satu Haji ya. Ya, Satu Haji. Aplikasinya namanya Satu Haji. Tinggal ketik nomor porsinya, Ya. tinggal klik, tertera nanti itu Ya. tahun berapa yang mereka akan berangkat. Ya. Dan Oh, memang langsung estimasi muncul ya Kak ya. muncul. Kami sih menghimbau kepada calon jamaah haji Kota Bogor sebaiknya mendaftar haji memang di usia yang masih muda. Ya. Usia 20 tahun, 25 tahun, sehingga misalkan sekarang umur 26 tambah 26 tahun lagi bisa menunggu, itu kan sudah 52 tahun. Iya, Kenapa saya menghimbau seperti itu? Karena sekarang ini untuk penerbitan istiqomah betul-betul agak ketat. Ketat ya. Jadi calon jamaah haji yang berangkat tahun ini ketika terdeteksi ada penyakit jantung, penyakit ginjal, gangguan saraf, itu dipastikan tidak akan istiqomah. Imbasnya tidak bisa berangkat. Ya. Gitu, nah makanya warga Kota Bogor yang memang memiliki rezeki uang daripada disimpan setorkan segera mendaftarkan haji karena masa tunggu sekarang Kota Bogor jauh lebih lama dibandingkan dengan tahun 2025 kemarin, nambah 3 tahun. Gitu. Dan ini kan panjang, makanya di kesempatan ini juga kami menghimbau kepada jamaah haji yang berangkat tahun ini untuk menjaga kesehatannya. Jangan sampai nanti ketika sudah periksa kesehatan, sudah istiqomah, sudah melunasi, nggak menjaga kesehatannya, ketika mau berangkat malah sakit. Ya. Kan jadi problem tersendiri. Betul. Karena istiqomah juga kan ada ininya ya Pak Haji ya, ada macam-macamnya istiqomah. Ya, Istiqomah betul. istiqomah Betul. kesehatan gitu kan. Jadi haji itu panggilan. Kendati pun panggilan syariatnya ditempuh. Ya. Begitu. Betul. Ya semua yang tadi disampaikan kaitan dengan pendaftar di usia muda itu memang dianjurkan. Tapi ketika posisinya uangnya rezekinya hari ini ada, ya daftarin aja, nggak salah kan begitu. Iya. Ya, mudah-mudahan ke depan Allah mudahkan semuanya, Allah mampukan semuanya, Amin. begitu sampai pelaksanaan kembali lagi mendapat ijazah haji mabrur. Oke, amin ya Allah, amin. Nah, tadi kan udah daftar, kemudian udah dapat nomor porsi, ya nomor kursi, kemudian juga tinggal menunggu, masa tunggu. Nah, pada saat kemudian calon jemaah haji itu sudah dinyatakan berangkat tahun ini, apa saja yang harus dipersiapkan oleh calon jemaah haji? Oke, yang pertama paspor. Paspor. Itu harus disiapkan. Setelah paspor, mereka harus memeriksa kesehatan MCU Nah, MCU. di seluruh. Nah, Kota Bogor itu luar biasa nih Pak Wali Kota. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada calon jamaah haji Kota Bogor. Jadi seluruh PKM Puskesmas Kota Bogor itu ada 25 Ya. melayani semua. dibuka semua. Dan insya Allah harganya juga jauh lebih murah.
Jauh lebih murah Jauh dibandingkan dibandingkan dengan rumah sakit Rumah sih sakit, ya. ya. Karena hanya sekitar 595.000. Ya. Itu sudah full ya Full, Pak ya, MCO full MCO. Bedanya hanya 5.000 dengan perempuan dan laki-laki. Ya, Lebih mahal? perempuan. Perempuan. Nah,